Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali ke talk show Happy Innovator yang ke-17. Nah, yuk tanpa berlama-lama lagi kita panggil dulu nih speaker kita yang sudah lumayan lama ya tidak mengobrol bersama dengan beliau, yaitu Pak Sandi. Halo Pak Sandi, selamat malam Pak. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama ya Pak ya kita tidak berjumpa di talk show ini ya Pak? Iya ya, ini karena kesibukan jadi baru sempat lagi nih sekarang ya. Betul betul. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu atau 3 minggu mungkin ya, Pak, ya. Jadi mungkin teman-teman penonton Happy Innovator juga sudah mencari nih, mana ya, talk show selanjutnya gitu. Nah, ini kita kembali hari ini dengan Iya iya, membawa tema yaitu Unique Selling Point atau USP. Betul ya, Pak Sandi ya? ya, betul. Oke, baik. Kita mulai dari awal, Pak. Kita sudah membahas berbagai macam mengenai mulai dari inti inovasi sendiri gitu ya Pak ya, lalu menuju project management, project manager, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai unique selling point. Unique selling point nih Pak Sandi. Banyak Iya. inovator pemula yang terjebak membuat produk yang penting asal beda tanpa memikirkan apakah pasar benar-benar membutuhkannya. Nah, menurut Pak Sandi, sebagai seorang inovator, bagaimana sih Pak sebenarnya langkah awal yang tepat dalam menyelaraskan antara idealisme kreativitas dengan penemuan unique selling point atau USP yang bernilai jual tinggi? Mhm. Jadi ya setelah kita belajar kemarin ya membahas tentang bagaimana membuat produk yang inovatif, yang berbeda gitu. Kemudian bagaimana diluncurkan ke pasar gitu. Ada suatu hal yang suka ditanyakan, suka dipertanyakan juga oleh para tim di lapangan, tim sales terutama ya, dalam menjual, produk atau layanan jasa mereka gitu ya. Nah, mereka biasanya menyebutnya apa USP-nya gitu kan, unique selling point-nya apa, sehingga saya bisa mudah berjualan dan mudah diterima oleh pasar. Ya jadi kita harus melihat dari awal dulu bahwa kenapa sih USP itu penting. Ya, Kenapa harus dibahas khusus, kenapa selalu ditanyakan oleh tim marketing atau tim di lapangan atau tim penjual, tim seller di lapangan gitu ya. Kenapa USP penting? Karena itu menjadi guide ya untuk memperjelas target pasarnya. Ini USP, unique selling point itu untuk siapa gitu kan. ya, Kalau USP-nya A, ternyata manfaatnya justru diterima oleh kelompok yang B yang tidak dia datangin gitu kan, jadi tidak sesuai sasaran gitu ya. berarti target Jadi pembelinya gitu ya Pak ya, target di market iya, gitu ya untuk Pak? menentukan target pembelinya, target Ya, pembeli, apa tuh kita sebut target pasar ya, ya, target target pembelinya gitu. Jadi si penjual juga nggak perlu repot-repot dia berkeliling atau menggunakan berbagai cara yang tidak efektif, efisien efektif, gitu ya, betul. Mhm. gitu ya. Nah yang kedua adalah, eee pembeda ini ya atau keunikan ini, itu membangun identitas brand. Ya jadi orang tuh begitu tahu, wah produknya unik, oh pasti ini brand-nya brand A gitu ya. Karena unik, ya, oh unik ya, belum pernah ada ya? Oh ini sesuatu yang baru dong, langsung nempel gitu kan. Ya, Sehingga sampai hari ini misalnya kalau orang orang dulu nih Lara ya 30, 40 tahun yang lalu, kalau menggunakan mmm, angkutan transportasi kota ya, ya, mhm, itu kalau di daerah Jawa Barat sebutannya mau naik ke mana, mau naik Honda gitu, bukan naik angkot, tapi mmm, naik Honda gitu. Jadi Honda itu semacam alat transportasi publik, tapi karena yang pertama itu, brand-nya Honda, jadi orang menggunakan Honda. Atau sampai sekarang nih ya, saya juga sering melakukan itu, padahal itu tidak tepat. Misalnya, "Bapak mau minum apa?" mmm, "Ah, saya mau minum Aqua aja," gitu. Loh, Aqua itu kan brand, brand, sebetulnya betul betul. minuman dalam kemasan, air gitu ya, air Air putih, mineral gitu ya Pak? air mineral gitu ya, yang berkemasan. Yang pertama kali muncul siapa? Aqua. Nah, jadi sampai sekarang orang, "Pak mau minum apa? Teh, kopi, atau apa?" "Aqua aja," gitu. Padahal harusnya air mineral. Jadi
itu adalah membangun identitas brand. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang penting buat para seller ya, buat para tenaga sales kita, untuk menghindari perang harga, ya. Mmm. Jadi kalau produk baru kita baru muncul, akan dibandingkan dengan harga produk yang existing, Mmm. selalu dibandingkan. Tapi karena kita tepat sasaran, orangnya misalnya apakah kita menjual jam tangan mewah itu kita jualannya kepada para mahasiswa atau pelajar gitu, ya nggak mungkin lah, nggak punya duitnya kan. Pasti kita, menyasarnya kepada yang tepat gitu. Jadi Ya. menghindari harga gitu ya. Produk kita tuh nggak jatuh-jatuhan gitu, "Oh di sana didiskon 50%, ah kita diskon 60% gitu." Mmm. Jadi kayak kayak nggak ada habis-habisnya itu ya perang Iya iya. harga. Nah Yang itulah penting penting. terjual gitu ya. Jangan seperti Eee itu gitu ya, Pak, ya? Betul. Nah, setelah memahami, pentingnya USP ini, maka semua orang di dalam perusahaan yang termasuk dalam tim inovasi ya, dalam tim yang, berkepentingan untuk menciptakan produk baru, ada langkah-langkah awal yang kita bahas sebetulnya dari awal itu ya, dari sisi, designing innovation gitu. Mmm. Fokus pada manfaat atau nilai jual. Mmm. Ya, jadi fokus pada manfaatnya nih, kalau kita mau nentuin ini, USP ya, fokus Ya. pada manfaat, nilai jual, atau yang bahasa kerennya tuh value proposition ya. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah apa sih yang nilai jual yang, kita, jual gitu ya. Dan, nah ini nih, hasil akhir yang ditawarkan. Jadi, eee, itu tadi ya, target market-nya itu kepada pengguna akhir gitu ya, yang, menjadi sasaran kita, gitu. Caranya gimana itu ya, eee, fokus pada nilai jual dan hasil akhirnya gitu ya. Caranya itu kita harus cek gitu ya, keinginan konsumen. Konsumen itu keinginannya seperti apa? Jangan sampai misalnya yang tadi saya bilang jam tangan itu ya, keinginannya konsumen kalau pakai jam tangan apa? Tentunya yang pertama, jamnya harus bagus ya, harus reliable, tepat waktu terus gitu ya, nggak lambat-lambat gitu kan. Harusnya jam 5 masih jam 4 kurang sekian gitu kan, jadi salah. Jadi apa namanya, order qualifier-nya atau standarnya itu harus, sesuai dulu gitu kan. Nah, baru jam ini menimbulkan perasaan apa gitu ya, perasaan gengsinya, kerennya, bonafitnya, beda dari orang lain misalnya, kan jarang misalnya pakai jam ini. Nah, seperti itu. Jadi Ya. lihat keinginan konsumen. Yang kedua adalah lihat kelebihan kompetitor yang sudah Mmm. ada. Jadi cek mereka tuh diferensiasinya apa, mereka diterima oleh pasarnya dalam hal apa, gitu. Nah, bandingkan dengan yang nanti kita produk kita. Nah, setelah membandingkan itu ya, antara keinginan konsumen dan kelebihan dari kompetitor, baru kita buat kekuatan brand kita seperti apa. Ya, jadi lihat di luar ya, kalau dari luar kan konsumennya, penggunanya, terus kompetitornya seperti apa, kayak segitiga gitu ya. Nah, Ya. diri kita, brand kita mau seperti apa, seberapa kuat brand kita, ya. Nah, jadi sebetulnya, kata kuncinya adalah ya, tadi kan ditanyakan ya, cara idealisme kreativitas itu gimana Ya, kita betul. menentukan ya. Jadi pada intinya, apa ya, identitas atau idealisme kita itu karena seorang inovator pasti idealis gitu ya. Sebetulnya idealis itu bermanfaat untuk kita ya, di tim inovasi itu Mmm. untuk menetapkan standar arah, visi, ya standar arahnya itu kemana.
Jadi dari sini ya, dari idealisme itu keluar unique selling point untuk manfaat nilai jualnya seperti apa, keluar tuh itunya. Oh ini ABCD manfaatnya, ini added value ini gitu. Nah, kreativitas ya, karena ini ada idealis, ini ada kreativitas. Kreativitas kan Ya. untuk menemukan jalan yang unik ya, cara yang lain gitu. Yaitu cara sudut pandang baru gitu. Jadi orang kreatif pasti menciptakan sudut pandang yang baru. Ya. Jadi dari kedua hal itu sebetulnya penemuan unique selling point itu didapat ya karena suatu apa ya, perwujudan atau wujud nyata dari solusi yang kita temukan dari persoalan konsumen. Nah, gitu ya. Jadi kalau dari awal kita ya dulu ya, wah beberapa bulan sebelumnya, inovasi berasal dari mana? Dari masalah, problem. Masalah. Nah, USP yang baik adalah solusi nyata dari problem itu. Masalah yang ada dari Betul. produk. Ya, jadi sebetulnya nggak lari-lari kemana gitu ya Ya. USP itu. Sebetulnya adalah produk unik yang kita ciptakan karena persoalan yang terjadi. Gitu. Mhm. Nah, jadi bayang ya, Ya. rentetannya ya semuanya segitiga-segitiga ya. Mhm. Selalu melihatnya dari diri kita dan dari orang lain atau konsumen atau kompetitor. Mhm. Ya kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah, tadi kita telah, membicarakan bagaimana agar produk yang kita jual itu tepat sasaran dan juga unik atau bisa menyelesaikan suatu masalah yang ada di pasar gitu ya, Pak, ya. Nah, Mhm. sekarang kita berpindah ke trendsetter nih, Pak. Bicara mengenai kreativitas, ada kutipan populer yang bilang, "Don't follow trends, but start them." Gitu. Jadi jangan hanya Mhm. mengikuti tren, tapi mulailah sebuah tren tersebut gitu ya, Pak. Mhm Nah, mhm. menurut Pak Sandi nih, apa sih Pak rahasia terbesar untuk bisa bergeser nih Pak dari yang tadinya hanya mengikuti tren gitu ya, misalnya melihat ada suatu yang viral atau mungkin suatu yang sedang, terkenal gitu ya, jadi kita ikuti gitu agar ikut menjadi terkenal. Nah, menjadi seorang trendsetter gitu, Pak. Jadi kita yang tren tersebut gitu. Jadi bukan pengikut Mhm. tapi seseorang atau sesuatu yang, mengadakan tren tersebut gitu. Bagaimana sih, Ya. Pak? Ya, jadi trendsetter ini adalah alat bantu kita untuk untuk USP ya. Mhm. Jadi USP yang berhasil biasanya sesuatu yang baru, gitu ya, yang unik. Nah, yang bisa menimbulkan tren baru. Nah, jadilah kita harus jadi seorang trendsetter atau produk kita menciptakan tren yang baru. Sebetulnya ya, jawaban atas pertanyaan Mbak Rara ini, kita harus melihat dulu kalau kita lihat orang atau teman kita atau saudara kita gitu, karakteristiknya itu seperti apa dia dia sih kalau dia seorang trendsetter gitu. Ada Mmm. gitu kita punya temen dia, kok orang lain ngikutin dia, ya kayak gitu kan. Mmm. Kok tiba-tiba orang lain ngikutin dia, nah, karena dia berani tampil beda. Jadi nomor satu ya, karakteristik Mmm. trendsetter adalah berani tampil beda. Berarti Misalnya autentik gitu ya, Pak, ya? otentik, Mhm. ketika orang lain menggunakan kacamata yang, pakai frame misalnya gitu, Mmm. tiba-tiba dia pakai kacamata yang nggak ada frame-nya, gitu kan. Terus dilihat orang, kayaknya Mmm. lucu ya gitu ya, Mmm. diikutin aja gitu. Ya seperti itu, jadi berani tampil beda dulu, gitu ya. Mmm. Karakter itu cara trendsetter. Nanti dihubungkan dengan produknya seperti itu, nah produknya berani tampil beda, gitu. Nah terus Oke. karakternya kedua adalah, ya tentu saja orang ini, kalau trendsetter biasanya orang yang kreatif, ya. Kalau orang kreatif pasti menghasilkan karya yang inovatif, gitu kan. Nah yang ketiga yang jarang dimiliki orang lain, itu adalah selain berani tampil beda, orangnya kreatif, dia itu punya daya mempengaruhi orang, Mmm. Ya. ya kan.
bukan influencer ya, punya daya membuat orang lain terpengaruh, gitu. Iya. Kalau influencer itu kan menyebarluaskan, tren. Mhm. Dia Mhm. tapi kita yang menciptakan dulu baru Ya, disebarkan baru oleh influencer. disebarluaskan. Mhm. Ya. Oke, jadi sekarang kita jawab ya pertanyaannya ya, rahasianya apa ya? Sehingga kita bisa menciptakan pasar baru ya, pasar yang baru ya. Ya. Rahasianya adalah ini balik lagi ya ke pembicaraan kita, tapi mungkin belum nggak gitu ya. Kita itu setiap saat harus selalu mengamati tren yang ada. Mungkin Rara Mmm. ingat pembicaraan kita yang Iya iya, dulu-dulu, sempat. kan? Jadi selalu mengamati, oh ini lagi tren pakai kosmetik ini, tiba-tiba tren pakai parfum ini, tipe ini gitu kan. Mhm. Kemarin, oh ada parfum anak-anak sampai antri di mall gitu ya, dari pagi gitu ya, bikin heboh orang tua gitu ya. Ada apa sih? Mall-nya belum buka ini udah antri gitu. Mau ada war tiket apa gitu kan. Ternyata bukan, karena ada produk parfum baru. Jadi kita selalu memperhatikan, rahasianya itu selalu memperhatikan tren yang ada. Yang kedua adalah posisikan diri kita sebagai pengguna, sebagai Mmm. konsumen. Ya jadi, lihat, "Oh iya ya, ada tren baru nih. Kalau aku ikutan, aku memposisikannya gimana ya?" Gitu. Apakah ini suatu hal yang bagus atau suatu hal yang, nggak ada pengaruhnya, misalnya gitu kan. Nah, jadi selalu kalau di setiap saat ya, itu yang kalau bahasa pergaulan namanya empati. Mmm. Selalu melihat itu dari lawan bicara kita, cara berpikirnya gimana. Kita tuh selalu berempati gitu, berempati. Nah itu kalau di dalam, sebagai seorang inovator, sebagai seorang yang menciptakan produk, selalu memposisikan sebagai pengguna, bermanfaat buat mereka atau enggak hasilnya gitu kan. Yang berikutnya adalah kita kan kita udah lihat ya, amati trennya, posisikan sebagai pengguna, baru kita explore ide-ide solusinya seperti apa. Ya. Caranya gimana? Biasanya kan ada ilmu ATM ya. Mmm. Sebelum-sebelumnya saya sempat sampaikan ya, ATM itu amati, tiru, modifikasi. Apakah ide orisinal kita tuh merupakan suatu modifikasi dari yang sudah ada? Atau malah ketemu hal yang baru, sesuatu hal yang baru, gitu. Nah, dari setelah explore barulah kita ciptakan produk yang tepat guna, tepat sasaran ya. Ya karena udah jelas tadi itu. Nah, diharapkan dengan beberapa langkah tadi bisa mengatur pasar ya atau menciptakan pasar yang baru. Ya, dengan dipengaruhi oleh USP kita, terbentuklah pasar yang baru gitu. Nggak sulit sebetulnya kan menentukan USP itu. Asal kita sudah kenal marketnya ya, Pak, ya sebenarnya ya? Iya, iya. Itu Ya, adalah jadi kuncinya. kuncinya itu. Ya, jadi bukan orang aneh kok, orang-orang yang bergerak di bidang inovasi itu ya. Dia tuh sebetulnya selalu mingle dengan masyarakat, dengan konsumen. Ya, seperti Rara nih sekarang ikutan olahraga yang lagi viral ya, ikutan pedal gitu. Ya harus diamati tuh. Jangan-jangan nanti ada suatu produk baru nih gara-gara Mmm. di lingkungan itu. Apakah perilakunya gitu. Bayangin aja, pedal itu bisa menghasilkan turunan produk yang ABCD banyak banget kan, Iya. dari atas sampai bawah itu Mhm. semua ada produk baru. Oke gitu kira-kira ya? Oke, Pak. Nah, tadi kan berarti kita harus mengetahui unique selling point produk kita atau, hal yang kita jual gitu ya, Pak, ya, agar masuk ke market, diterima market, dan cocok dengan
target pembeli kita, gitu. Mhm Nah, mhm lalu kita juga harus bisa menjadi trendsetter gitu ya, Pak. Ketika mhm kita melihat tren baru nih, misalnya ada tren yang lagi viral gitu. Tadi Pak Sandi sempat menyebutkan bahwa apakah kita, bisa mengikuti atau, mungkin tidak cocok dengan produk kita gitu ya, Pak. Nah, mhm. bagaimana cara menentukan apakah kita harus mengikuti atau justru membuat tren yang berbeda dengan yang sedang trending di saat itu, gitu, Pak? Mhm. Jadi itu semacam ada yang itu ya, karakteristik yang pengen beda itu tadi ya. Iya, Jadi betul. apakah kita memang pengen nggak mau ribet-ribet, udahlah Ya, sesuaikan aja. Ada produk ini mhm, ya kita ikutin, ada ini ya kita bikin saingannya yang produk yang lama begini, produk yang barunya lebih murah misalnya gitu. Produk lamanya lebih misalnya mobil ya, mobil mobil listrik. Mobil listrik dengan baterai sekian jam, sekian kilometer gitu. Ya sudah kita bikin mobil saingannya yang baterainya bisa lebih lama, lebih jauh gitu kan. ya, Apakah kita mau begitu? Gitu. Jadi tergantung sikap kita. Nah, kalau mmm, kita ingin beda ya kita nggak akan pakai itu. Misalnya ya mobil listriknya nggak perlu dicolok, tapi pakai solar panel. Sudah ada sekarang mmm, mobil listrik yang atapnya punya solar panel. Sehingga nggak perlu baterai ya yang mahal gitu ya. Nah, itu cara pikir aja. Jadi oke. bagaimana kita mau mau menang gitu, mau menang atau Ya, enggak gitu aja, ya. Gitu? Cukup oke. menjawab? Ya, menjawab Pak Sandi, terima kasih. Nah, oke, kita sudah membahas trendsetter gitu, Pak. Sekarang kita Mhm membahas diferensiasi, mungkin masih, mmm, berkenaan dengan, yang sebelumnya kita bahas gitu ya, Pak. mhm Di mhm tengah ekosistem industri yang sudah sangat padat ini, Pak, mhm strategi diferensiasi seringkali menjadi penentu hidup atau matinya sebuah inovasi gitu ya, Pak. mhm. Bagaimana sih, Pak, cara Pak Sandi melakukan kurasi ide agar diferensiasi produk yang diciptakan tidak sekedar menjadi kosmetik atau pajangan semata gitu, melainkan Mmm, menjadi solusi nyata yang sulit ditiru oleh kompetitor gitu, Pak? Karena kan tadi kita mau setting the trend gitu ya, Pak, ya. Kita mau berbeda, kita mau, produk kita bisa diterima namun berbeda dari kompetitor gitu. Nah, bagaimana sih, mhm. Pak, agar sulit ditiru oleh kompetitor gitu? Apa yang harus dibedakan? Iya, jadi kuncinya ya, bisa seorang inovator itu ya, dia punya kemampuan gitu ya, dia itu bisa apa ya, men mengintegrasikan, Mmm, menggabungkan inovasi yang nilainya tinggi ya, inovasinya yang unik gitu ya, dengan ekosistem, mmm, dengan bantuan ekosistem atau sebutnya network effect gitu ya. mmm. Contohnya Eee gimana tuh, Kak? heeh, kita produk kita kan nggak sendirian, eee, terbentuk sendirian, jalan sendirian, pasti ada Mmm, ekosistemnya. ya, Ada misalnya di industri properti ya ekosistemnya properti, di industri, mhm, makanan ya ekosistem makanan. ya, Dan, tadi kan mengintegrasikan ya. Jadi ini segitiga lagi nih ya, yang satu produknya sendiri, kemudian, ekosistemnya, dan ketiga adalah, hambatannya. mmm, Hambatan ketika go to the market ya, GTM yang kemarin itu. Hambatan kita masuknya gimana gitu. Ya jadi itu diintegrasikan. Memang nggak semua, eee, orang bisa gitu ya, ada orang tertentu yang bisa. Nah jadi, bagaimana mengintegrasikan ketiga hal itu gitu. Jadi kembali lagi fokus 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 pada masalah utama, mmm, fokus pada manfaat nilai jual produk kita. Ya itu diferensiasi itu kita menciptakan produk itu karena ada manfaatnya yang khusus kan, mmm, yang tertentu untuk pasar tertentu gitu kan. Jadi selalu fokus pada kita, jangan yang lain-lain. Nah nah kemudian integrasikan, ekosistemnya, kita mau masuk itu ya, kita punya supply chain, kita punya, partner misalnya gitu kan. mmm, Jadi, eee, apa, market kita tuh banyak bantuannya gitu, banyak cepat diterima pasar.
misalnya ya, ini di handphone nih ya, Mmm, handphone itu selalu ada hal yang baru, membuat ide, fitur-fitur baru seiring dengan perilaku konsumennya, penggunanya gitu ya. Tiba-tiba ada HP yang kualitas, kameranya itu udah seperti kamera DSLR canggih gitu, padahal cuma HP doang gitu. Tapi karena ada perilaku fitur baru orangnya kan, sekali gitu, Kak. heeh, karena perilaku orangnya senang memfoto dan senang difoto, habis Iya, gitu, eee, ngejeng kan, gitu kan. Nah, jadi kameranya, makanya, eee, kita itu harus melihatnya ya, begitu produk kita masuk, bagaimana perkembangannya. Perkembangan produk kita tuh bisa berkembang nggak di ekosistem kita? mmm, Apakah teknologinya memungkinkan? Itu kan di ekosistem. Oh, ada kok, teknologi kamera DSLR yang sudah existing gitu ya, tinggal dimasukin aja ke HP. Nah, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, yang tadi itu ya, kesulitan ketika kita masuk ke pasar ya. Jadi ada hambatan, di dalam masuk ke pasar ya. Eee, kalau disebut kita tuh MOAT gitu ya, MOAT itu apa ya, kita jalan ada parit, ya parit itu MOAT gitu ya, iya iya, nggak bisa lewat nih, ada iya ada barrier-nya nih gitu kan. iya, Nah nah caranya adalah pilih ide-ide yang perlu eksekusi khusus. Ini yang oke, menentukan diferensiasi. Ya mmm, ide-ide ini, harus, misalnya kalau Anda pengen pakai HP, mhm. harus punya SIM card dulu misalnya gitu. Oh, iya iya iya, Ya kan? Jadi orang pakai HP pasti jadi bisnis SIM card-nya bagus, bisnis iya HP-nya bagus. iya, Ada HP yang SIM card-nya bisa 2, 2. ada HP yang SIM card-nya bisa 3 gitu. Oh, ada ya, Pak, Ya, ya? oh ada, Oh, canggih ya? canggih. Sudah semakin canggih, oke. Ya, aduh bingung kan. Bahkan WhatsApp sekarang bisa pakai 2, Oh, iya iya, itu heeh, ya? WhatsApp aja udah mau jadi punya 2, Instagram punya beberapa tuh. Iya, betul Kita betul. kalau punya akun Instagram bisa beberapa gitu. Nah, ini untuk, apa ya, menghancurkan hambatan-hambatan ketika masuk ke pasar itu. Nah, yang berikutnya, kuncinya ya, kunci supaya sukses ya, sekarang ini ada bisnis yang, hubungannya personalisasi Mmm, konsumen. Ya, jadi mmm, ini sesuai dengan kebutuhan saya, ini memang cocok untuk Mbak Rara gitu, mungkin nggak cocok untuk orang lain. Nah, misalnya ada mmm, produk yang saya sebut smart product lah ya. Jadi produk ini bisa menyesuaikan penggunanya gitu. Hebat ya, bukan pengguna yang iya, menyesuaikan produk, tapi produk ini bisa, merubah menyesuaikan pengguna. kebijakan dengan pengguna. Iya sih, Pak, tapi kayaknya banyak sih, Pak, sekarang udah semakin banyak yang bisa personalisasi berdasarkan user sih. Betul, Mhm, mhm. betul. Nah itulah cara kita membuat diferensiasi, cara ini ya. Dan jangan lupa kalau kita punya produk yang unik, diferensiasinya, eee, mungkin orang lain tiru ya, ya kita hak patenkan. Mmm, Jadi kompetitor nggak bisa niru 100%, ya ya, kan. Kita harus harus patenkan. Ya kira-kira gitu, Mbak oke. Rara. Ya, terima kasih, Pak Sandi. Oke, baik, Pak. Kita sudah membahas mengenai trendsetter dan juga diferensiasi gitu ya. Sekarang Mhm. kita bergeser ke topik selanjutnya yaitu order winner. Mungkin teman-teman di sini belum banyak nih yang pernah mendengar order winner gitu ya. Nanti mungkin Pak Sandi bisa menjelaskan dulu nih apa perbedaannya order Mmm, winner dan order-order lainnya gitu. mmm, Oke, jadi yang mau aku bahas sekarang adalah dalam teori pasar gitu ya, Pak, kita mengenal ada konsep order qualifiers atau standar kelayakan masuk pasar dan juga order winner atau faktor penentu yang membuat konsumen akhirnya memilih untuk membeli, produk kita, gitu. mhm, Nah, menurut pengalaman Pak Sandi nih, Pak,
inovasi sekreatif apa yang paling ampuh bertindak sebagai order winner di masyarakat Indonesia ini? Ya, eee, ada 2 pertanyaan itu ya, ya order winner Ya, apa gitu ya, terus, mhm, kalau di Indonesia gimana strateginya gitu ya. betul, Jadi jadi ini adalah, kunci suksesnya USP ya. Kalau mmm, USP kita tidak unik, tidak beda dengan yang lain, ya sulit untuk mmm, bisa diterima gitu ya. Nah, elemen apa sih yang, USP ini yang bisa beda dengan yaitu elemen kita kalau membuat produk harus punya, standar-standar ya, yang tadi disebutkan ya. Order qualifier itu adalah produk ini bisa menyamai kompetitor, mmm. ya, intinya Jadi gitu. biar minimum gitu ya, Pak, ya, biar minimum? Jadi kita Mmm, jadikan di dalam USP kita, kita jadikan sebagai standar minimum, mmm, ya. Jadi kualitas dan keunikan kompetitor itu dijadikan standar minimum kita, oke, ya. Nah, untuk supaya kita menang, kita harus menggunakan order winner, yaitu faktor mmm, penentu, yang lebih dari kompetitor kita, yang kompetitor ya, kita nggak punya. Ya misalnya nih, or order qualifier itu misalnya, harganya masuk akal. Harga mhm, produk atau layanan jasa kita tuh, ya harga pasar lah, ya, nggak aneh-aneh lah gitu, nggak kemahalan, nggak kemurahan gitu, ya ya, masuk akal aja. Terus kualitasnya sesuai standar, apakah itu standar internasional, standar nasional, SNI gitu ya. Jadi, ya biasa aja gitu ya. Atau misalnya stoknya selalu tersedia, ya. Jadi jangan sampai stok itu kita mau ada yang jual, ada yang beli, stoknya nggak ada tapi gitu ya. Kita harus tidak ada supply. sama dengan kompetitor, jangan sampai begitu mau beli punya kita, kita nggak ada stok, dia beralih ke kompetitor karena barangnya Iya, betul sejenis kan, betul. ya kan. Jadi stok harus selalu ada gitu. Jadi kalau jualan apapun ya, apalagi karena bekerjanya di industri, itu ya. FMCG. Iya, stok Jadi harus orang cepat ada, gitu ya, kalau Pak, enggak dia berpindah gitu ya? beralih ke Mhm, yang lain. Nah, itu dijadikan order qualifier, order yang harus kita punya sama dengan kompetitor. Nah, order winner-nya apa? Misalnya ya, nih, sekarang zaman zaman, online ya, online mmm, shop gitu ya. Kecepatan pengiriman itu menjadi pemenang gitu iya ya. iya, Ada aplikasi belanja gitu ya, beli mmm, sayuran, beli buah-buahan, beli makanan gitu ya, dia jamin 15 menit sampai gitu ya. Tahu mmm, kan ya? iya iya. Ada aplikasi baru kan, Apalagi kalau dan ada itu voucher-nya gitu ya, Pak? heeh, ya kan, itu adalah beda dari yang lain. Orang lain setengah jam, 1 jam, dia jamin 15 menit nyampe. Kalau beli kopi, kopinya masih anget gitu. Mhm, Itu pengirimannya cepat. Atau desainnya selalu ngetren. mmm, Ini ini distro-distro T-shirt itu biasanya berkembangnya gitu ya. Orang tuh seneng beli distro ketimbang yang lain, karena selalu mmm, sesuai dengan target market-nya. Atau, eee, order winner kita itu adalah misalnya purna jual kita itu proven, dipenuhi dengan cepat. Kalau kita komplain, kalau kita ada persoalan, ada ya beberapa mobil kalau kita komplain gini-gini, diganti mobilnya dengan oh, yang baru. Itu kan berarti, ini pengaruh nih. Coba mobil-mobil yang kita komplain, oke ditampung, kita perbaiki gitu kan. Kan ya udah sama ya, tapi begitu ada kita komplain mobilnya gini, mobilnya begini gini, udah Pak, mobilnya kita ganti yang baru. Beh, itu baru orang langsung pasti beli lagi tuh, proven gitu ya. Nah itulah, apa, penjelasan atas order order qualifier yang winner. benar gitu ya. Nah Ya, sekarang bagaimana nih, caranya yang paling ampuh gitu ya, di Indonesia lah gitu ya, bukan di iya luar negeri. betul, Ya, jadi ada kita barang itu ya banyak. selalu berpikiran seperti orang-orang yang lagi viral ya, think global, act lokal.
Jadi Mmm. kita tuh harus berpikir tuh harus ini ya, jangan membatasi gitu ya. Kita Ya. berpikir terbuka, tapi kita bertindak sebagai orang Indonesia, sebagai lokal gitu. Jadi pendekatan inovasinya itu berbasis kepada kebiasaan orang Indonesia, orang lokal. Nah, karena kita mau meluncurkan produknya buat orang Indonesia, kecuali memang Iya. produknya untuk global. Ya Mhm. berarti kita harus memikirkan kebiasaan negara-negara lain. Ya, gitu. Tapi karena pertanyaan untuk Indonesia ya udah kita bekerja untuk Indonesia. Ya. Berarti kembali lagi ya, kalau tadi nanya tentang trendsetter, berarti kita harus mengerti trendsetter. Nah, kalau Ya. kita mau membahas order winner untuk orang Indonesia, berarti kita harus melihat Mengerti orang Indonesia. kebiasaan orang Indonesia seperti apa. Butuhnya apa. Ini yang terakhir-terakhir aja ya saya jelasin ya. Ya. Yang lama-lama mungkin tidak relevan, tidak relate gitu ya. Nah, yang relate dengan sekarang adalah orang Indonesia itu adaptif terhadap teknologi. Mmm. Walaupun seorang, orang tua gitu, dia bisa main HP, bisa main ini, wah ya, ataukah dia seorang, driver atau seorang, pedagang, UMKM gitu, sudah familiar dengan kris ya, Iya, pembayaran pakai betul betul. kris gitu kan. Oh, adaptif kita, orang kita tuh sebetulnya adaptif terhadap teknologi. Nah, nah yang kedua nih, dia menyukai inovasi atau hal-hal baru yang menurut dia lebih bermanfaat. Kalau bahasa kita tuh inovasi yang added value-nya tinggi, punya added value gitu. Enggak cuma inovasi sekedar inovasi, tapi nambah added value. Misalnya yang tadi ya pengiriman tadi ya. Pengirimannya cepat gitu ya. 15 menit nyampe. Kalau beli kopi masih anget, kalau beli martabak masih anget. Ya kan? Nah, Iya, laper ternyata lagi kan. ternyata ada cashback-nya. Udah cepat belinya, ini ada cashback. Nah, itu kan orang-orang Indonesia tuh senang dengan cashback. Iya, betul betul. Iya. Atau udah mah cepet, free ongkir. Nah, itu dia Itu yang dia tadi, order winner-nya itu. voucher-vouchernya, betul. Semakin Iya, menarik. voucher makin menarik. Atau kalau kita jualan, dari luar negeri, kita importir gitu ya, sudah sertifikasi halal. Misalnya Mmm. kita mengimpor coklat misalnya gitu, Ya. sudah halal, padahal produk dari luar negeri misalnya. Nah itu kan, masyarakat kita jadi, "Oh iya ya, kreatif lah ininya marketingnya kreatif." Nah biasanya ngomongin gitu. Nah yang terakhir, ini saya nggak tahu Gen Z atau generasi sebelumnya ya, Mhm. tapi kayaknya generasi sebelumnya ya kena. Apa itu coba Nara? Orang Indonesia itu rentan terhadap efek FOMO. Oh, iya. Itu Gen Z masih sih, Pak. Iya kan? Masih banyak sih, Pak. Betul betul, Tapi masih. tiba-tiba generasi saya juga jadi FOMO, ya kan? Gara-gara kalian nih ya, sama generasi saya jadi kena FOMO juga, yang biasanya nggak apa-apa orang lain lakukan. Ini sekarang jadi takut, kalau saya nggak lakukan Takut gimana? ketinggalan gitu ya, Pak, ya? Gitu. Nggak update. Misalnya gini, kita itu biasa, apa istilahnya, kalau mau bepergian dengan, transportasi publik, kita biasanya beli tiket, apa namanya, saat kita butuh, ya kan. Mmm. Oh ya, ini. Tapi karena sekarang ada efek war tiket, konser, Iya iya. biasanya saya kalau beli tiket ya ya kalau saya ini mau ya udah saya beli tiket. Ini enggak, ada satu waktu war tiket gitu. Iya. Saya kan jadi nggak jadi ikut-ikutan ikut-ikutan war tiket gitu. Padahal ya mungkin bedanya hanya sekian persen gitu. Kalau bedanya signifikan, wah langsung ikutan. Tapi kalau nggak ada bedanya, nggak ikutan lah ngapain war tiket capek-capek ngantri lagi dan sebagainya. Nah itulah ciri khas orang Indonesia. Jadi ya itu tadi ya, kita harus, apa ya, menyesuaikan target market kita. Mmm.
ya seperti yang tadi di awal ya. Jadi gimana caranya gitu supaya, bisa diterima gitu ya sesuai dengan perilaku itu. Memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran mereka, gitu. Oke. Itu tadi kan kita bahas order winner ya, Pak, ya? Order winner Mhm, dan order qualifiers ya, betul ya, Pak? mhm, mhm, Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya mau aku tanyakan nih ke Pak Sandi. Ini mungkin ada, sebutan yang juga belum familiar di teman-teman gitu mhm. ya, yaitu red ocean dan blue ocean strategy gitu. Apa sih, Pak, maksudnya apakah laut biru dan laut merah gitu ya? Apakah ada ikannya? Apakah apa nih maksudnya laut-laut ini? Nanti mungkin Pak Sandi bisa bantu jelaskan gitu ya, namun aku akan bertanya dulu. Nah, banyak pelaku usaha yang kelelahan bertarung di red ocean gitu ya, Pak. Jadi berdarah-darah karena, mungkin perang harga dan lain-lainnya gitu. Nah, ketika Pak Sandi merancang sebuah inovasi dengan blue ocean strategy gitu, bagaimana sih cara Pak Sandi menemukan ruang pasar baru yang belum terjamah gitu, Pak? Dan apa sih tantangan terbesar saat harus mengedukasi pasar yang masih sangat awam di, mmm orang-orang masyarakat gitu ya, terutama Indonesia gitu. Karena kan kebanyakan dari Indonesia maunya yang sudah familiar gitu ya, yang sudah Mhm, dikenal gitu. Mungkin kalau ada sesuatu yang baru atau masih awam rasanya kayak mungkin ketika mau beli, ketika mau mencoba itu masih ada perasaan, "Ah, cocok nggak ya? Ah, beli nggak ya?" Gitu kan ya, Pak, ya. Nah, mhm, mungkin mhm. Pak Sandi bisa bantu jelaskan. Ya, jadi blue ocean ini, cara paling gampang kalau kita menggunakan USP kita kepada konsumen, ya. Bahwa produk kita, terbaru loh, produk Mmm, kita ini beda dengan yang lain loh, eee, produk kita ini ya cuma kita doang yang punya, kayak begitu. Nah, ya, itulah akhirnya bisnis ketika kita mengeluarkan produk di bisnis yang belum ada pesaingnya, nah ini kata-katanya, kita mmm, berinovasi mengeluarkan produk di mana belum ada pesaingnya, ya, di pasar belum ada atau belum banyak. mmm, Itulah yang disebut dengan blue ocean, ya. Laut biru itu kan indah, tenang gitu iya, kan, mhm, eee, kita sendirian berlayar gitu ya. Sendirian menikmati gitu kan. Nah itu namanya blue ocean. Tapi oke, kalau red ocean, eee, marah ya, berarti darah gitu atau mmm, bahaya gitu, red mmm, alert gitu ya. Kita tuh jadi waspada terus kan. mmm, Jadi kalau bisnis kita di, lingkungan bisnis red ocean, kita tuh selalu tidak nyaman, selalu waspada, selalu, memperhatikan orang, selalu melihat kompetitor gitu, perang diskon. Ya, mmm. perang viral, perang ini, perang itu, gitu. Nggak ada henti-hentinya gitu kan. Mhm, Capek capek kan. Nah, itu di red ocean. Ya, jadi kalau kita ingin produk kita dan perusahaan kita itu bergerak di blue ocean karena kita trendsetter, ya tadi udah dibaca, kita iya, trendsetter, kita berbeda dengan yang lain, gitu kan. Berarti kita masuk di dunia blue ocean business, gitu kan. mmm, Nah, tapi ada tantangannya, tantangannya mmm, lebih besar daripada tantangan yang, terjadi di red ocean. Ya karena produknya sudah dikenal, produknya udah iya, familiar, sudah ada mhm, pembandingnya gitu. Kalau di blue ocean kan belum ada kompetitor, berarti belum iya ada betul, pembanding. Ya berarti kan sendirian nih ya, kesepian gitu kan. Nah, tantangannya yang terbesar adalah ketika mengedukasi pasar ya, mengubah pola pikir, mindset. mmm, Itu yang paling besar, mengubah pola pikirnya, mengubah mindset, mengubah kebiasaan perilaku. iya, Dari apa sih mengubah dari apa? Dari kebutuhan konvensional yang biasa dilakukan menjadi, kebutuhan baru. Misalnya paling gampang ya, apa yang paling gampang ya, mengubah, mengedukasi itu ya, eee, mmm, misalnya, sepeda ya.
Dari dulu sepeda udah ada, ya kan? Sepeda ya begitu aja. Tiba-tiba ada sepeda lipat, ya kan? Dulu pemain sepeda lipat ya sebelum Chris One paling cuma 1, 2, itu pun luar negeri, ya kan? Sepeda lipat kecil, ringkas, bisa dibawa ke mana-mana gitu kan. Iya. Nah, orang kan merasa nggak butuh, kenapa harus ada sepeda lipat, gitu kan. Pakai sepeda yang lama juga sama gitu. Masih bisa Tapi sampai karena tujuan gitu ya, Pak, ya? tapi karena ada kebutuhan tertentu ketika orang traveling, nah, dan Cari yang traveling-nya mudah gitu ya, yang mereka ringkas. punya sendiri, ketemulah produk namanya sepeda lipat. Ya. Nah, itulah mengubah aset. Jadi ada kebutuhan baru nih. Kalau saya mau menikmati pemandangan di Bali, daripada saya sewa sepeda yang standar, kadang-kadang sepedanya ngeselin gitu ya. Kan sering ya kita rental sepeda, sepedanya nggak sempurna gitu ya. Udah bawa sendiri aja. Malah ketika dipoto lebih keren. Kita pakai sepeda yang keren di pemandangan yang keren. Keren. Orang lain nggak lakukan, kita lakukan. Ya kan? Akibatnya itu blue ocean. Orang lain nggak Oke. suka, orang lain nggak produk gitu ya. Nah itulah tantangan terbesarnya. Ya. Jadi di dalam tantangan itu ada 2 hal yang paling utama ya. Tadi Mbak Rara sempat sebutkan. Pertama adalah tingkat penerimaan atau adopsinya lambat. Ya kan? Orang mikir dulu gitu, cocok nggak? Jangan-jangan takut, jangan-jangan berbahaya. Jangan-jangan karena pembanding kan, jangan-jangan Iya, berbahaya, betul. jangan bikin Baru, apa berbeda gitu kan, Pak? baru gitu ya. Jadi overthinking orang itu. Nah, jadi caranya gimana? Nah, sebagai seorang inovator ketika kita pada tahap go to market GTM kemarin ya, kan membandingkan produk Ya. kita itu apa manfaatnya, terus memenuhi keluhan problem konsumennya enggak, gitu ya. Iya. Nah, karena ini produk baru dan orang lain kita melihat dari tingkat keluhannya mereka atau pain point-nya. Ya. Jadi kalau konsumen itu merasa apa maksudnya, ini sesuatu yang saya tidak familiar gitu ya, ya fokusnya ke situ. Berarti kita harus memperhatikan itu. Bukan sekedar kita pamerin, fitur kita bisa ini, bisa itu, bisa ini gitu ya. Yang belum tentu orang itu mau nerima gitu, ini bahaya gitu. Jadi kita justru kalau fitur kita seperti ini, orang lain bermasalah nggak? Orang lain ada itu. Jadi kita mesti membuat promosi kita, membuat apa materi-materi promosi branding dan kampanye kita itu harus menjelaskan secara visual yang sederhana. Ya, dengan gambar-gambar yang mudah dimengerti, dengan cerita-cerita yang mudah dimengerti gitu Bapak. Oh, ternyata gue tuh butuh ini ya. Oh, ada ya barang baru ini seperti ini. Padahal dulunya dia nggak butuh-butuh amat gitu. Tapi begitu ada barang ini, oh, ternyata aku butuh ini gitu. Misalnya tumbler. Nah, tumbler itu udah ada dari dulu loh, dari zaman saya masih ada tumbler. Tapi nggak jadi kebutuhan. Nah sekarang tumbler orang bawa tumbler dan merasa gengsi dan merasa keren. Nah itulah kita melihat dari faktor penerimaannya gitu ya, lambat. Nah yang kedua adalah beban ya kalau produk kita di Blue Ocean ya, beban pembuktian bahwa produknya itu sesuai dengan apa yang kita promosikan. Ya. Ini terbukti nggak? Ini tuh bermanfaat buat dia. Nah caranya biasanya sering dilakukan oleh orang-orang adalah gunakanlah social proof. Ya misalnya testimoni atau orang coba dulu free trial. Coba dulu deh pakai ini gratis. Kasih review. Terus tolong review gitu. Atau menggunakan studi kasus.
kalau ini makanan ini di Jepang itu begini, misalnya kasus apa yang sekarang ngetren, matcha, di Mhm. Jepang matcha tuh begini, ini Indonesia ngikutin akhirnya gitu kan. Nah itu harus ada studi kasusnya. Jadi si konsumen bisa merasakan manfaat. Itu ya tantangannya. Ya. Nah caranya gimana? Ini kembali lagi ke pertanyaan. Caranya gimana Pak menemukan, ruang pasar yang Mmm. belum di rumah gitu ya? Eee, Agak panjang gitu ya, tapi saya persingkat aja. Biasanya, saya menggunakan teori, Shipwreck Framework. Ya jadi 6 jalur, kerangka bekerja, ya, Shipwreck Framework. Itu terkenal di kalangan, inovator yang ingin masuk ke blue ocean. Eee, saya selalu melihat kalau ada bisnis, itu kita lihat industri alternatifnya. Kalau dibandingkan gitu ya, dibandingkan dengan industri yang sejenis, yang nawarin mirip-mirip. Misalnya, saya selalu nonton di bioskop. Mmm. Sebelum, eee, pandemi, sudah ada tuh yang namanya streaming, film-film streaming. Iya. Entah itu di YouTube, entah itu di mana gitu ya. Tapi orang masih senang ke bioskop. Tapi ketika ada kejadian, pandemi, orang Covid. nggak boleh ke mana-mana, Mau nggak booming lah mau. streaming gitu ya. Jadi kita selalu melihat, oh ada gejalanya tadi ya, diamati tadi ya, yang tadi karakter trendsetter itu Ya. ya, amati industrinya, amati, semua itu diamati, ya. Jadi kita harus melihat industri alternatifnya ada nggak sih? Ya, jadi kalau mau masuk ke dunia blue ocean selalu melihat ada nggak industri bisnis atau usaha yang ada alternatifnya. Kalau ada, berarti masih red ocean. Tapi kalau belum ada, nah peluang peluang untuk masuknya. Yang berikutnya adalah, eee, lihat, eee, jenis industrinya, jenis bisnisnya, ya, kelompok-kelompok ini tuh di industri ini apa, ya, di industri makanan, di industri apa gitu ya. Terus perhatikan, ya, cari tahu mengapa kalau ada konsumen itu beralih, ya, seperti tadi ya, yang biasanya nonton di TV, nontonnya selalu ada film-film yang di TV, tiba-tiba beralih ke komputer, Mmm. ke HP, gitu ya. Berarti kan TV-nya ditinggalkan, beralih konsumen. Mhm. Terus, nah inilah keterampilan dari para inovator, bisa menemukan celahnya, ya. Wah, ketemu nih celahnya, misalnya, eee, orang-orang nonton sekarang orang-orang udah nonton di HP, orang nonton di komputer. Ada celahnya lagi nih untuk industri yang blue ocean nih, kan itu berarti udah banyak nih, udah banyak provider-provider film, di streaming ya. Ya. Tiba-tiba ada satu perusahaan streaming yang bikin filmnya sebentar-sebentar. Short Apa movie gitu, sebutannya? Pak. Heeh, short-short gitu ya. Filmnya tuh banyak tapi cepet-cepet gitu ya. Mhm. Setengah jam, kadang-kadang 15 menit gitu ya. Nah itu kan celah-celah. Sehingga orang yang berbisnis di perfilman atau drama-drama yang dramanya cepet, dia blue ocean deh, belum ada saingannya. Yang biasanya drakor, dracin gitu ya, Mmm. sinetron gitu kan, itu kan 1 jam, 4 menit. Iya. Tiba-tiba dia ngeluarin cuma setengah jam atau malah 15 menit gitu. Lanjutnya bukan minggu depan, lanjutannya besok. Kan kalau sinetron kan atau drakor kan seminggu Nunggu kemudian. seminggu. Heeh, nunggu. Tiba-tiba dia sebentar aja, tapi adanya besok ada lagi. Nah inilah permainan bisnis di Blue, kira-kira seperti itu ya. Nah yang ketiga adalah, eee, kita perhatikan, apa ya, istilahnya tuh, eee,
pembelinya gitu ya, rantai pembelinya. Jadi, kan kalau kita ada beli biasanya B2B dulu baru B2C gitu. Tapi ada yang, bisnisnya langsung B2C gitu. Tapi dari B2C itu ternyata ada lagi pengguna yang sebenarnya gitu, ada yang seperti itu. Nah, dari situ kita lihat, perluaslah target market kita. Mhm. Yang tadinya hanya melayani, eksekutif muda, ekspatriat gitu, kita perluas ke, eee, pelajar, kepada mahasiswa. Jadi selalu berfokusnya pada end user, pengguna terakhir. Ya, jadi kalau, eee, beli baju bayi gitu ya, end user-nya siapa? Mhm. Ya bayinya dong end user. Tapi apakah bayi itu bisa beli sendiri? Kan enggak. Nah, berarti ada orang tuanya yang beli. Nah, inilah Ya. permainan yang berbeda dari orang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi selalu perluas target market. Ya, yang nonton, drama drakor biasanya remaja-remaja, sekarang ibu bapaknya nonton. Ikut nonton, ya. Ya, malah sekarang nenek-nenek dan sebagainya ikutan. Nah, jadi Mmm. diperluas target market-nya. Yang keempat, nah tadi ada 6 jalan ya. Yang Mhm. keempat adalah, kita lihat apakah ada produk pelengkap. Ya. Ya, di produk itu ada produk pelengkap. Apa misalnya produk pelengkap itu? Kalau Mbak Rara mau pakai ini, harus pakai ini dulu sebelumnya. Misalnya di kosmetik, ya. Mau pakai apapun harus ada foundation-nya, gitu kan. Nah, kalau foundation-nya bikin nyaman, bikin tidak keringatannya keluar cepat, bikin warna kosmetik jadi keluar, berarti foundation-nya dicari sama orang, ya kan. Nah, jadi lihat, produk pelengkapnya. Orang jualan hanya lipstiknya gitu, tapi mungkin ada foundation-nya dulu atau apanya dulu gitu yang belum ditemukan, sehingga Ya. lipstiknya lebih kelihatan, gitu keren gitu kan, cantik gitu. Bedaknya atau apa gitu, atau apanya gitu. Justru orang belinya ke pelengkapnya dulu, gitu kan. Nah yang ke-5, 5. nah yang ke-5 ini lebih ke personalisasi tadi. Ya Mmm. jadi dicek apakah produk ini ada bonding-nya nggak, ada emosional bonding-nya nggak, Mmm. ya. Kalau nggak ada, itu peluang untuk masuk di bisnis blue ocean. Tambahkanlah tingkat emosionalnya. Ada cerita-cerita, narasi produk, ya, bahwa produk ini gini-gini ceritanya gini, pasti dia blue ocean. Belum ada Berarti saingan. melalui campaign-nya gitu ya, Pak, ya? Jadi produk ini ada ceritanya kenapa dia begini, Mhm. kenapa, hanya terjadi sekarang, kenapa nggak Mmm. terjadinya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, tapi kejadiannya Iya, iya, tercipta sekarang, ada ceritanya. iya, kebayang. Ya jadi lebih Mhm. personalnya, emosionalnya ada. Nah yang keenam, nah ini yang Mmm. paling sulit di dalam dunia blue ocean adalah kemampuan untuk melihat tren masa depan. Jadi karakter yang, seorang inovator itu kan selalu melihat ke depan, selalu melihat teknologi itu selalu baru, ya. Mmm. Perubahan sosial ekonomi menentukan juga. Perilaku manusia menentukan juga. Ya, yang dulunya senang pakai mobil pribadi, saya perilakunya. Tapi karena ada transportasi publik yang bagus, cuma orang beralih naik MRT, naik LRT, naik Transjakarta gitu ya. Nah itu kan ada perilaku baru. Itu menumbuhkan potensi-potensi bisnis baru Mmm. di kalangan mereka. Jadi yang paling terberat ya dari seorang inovator di dalam di blue ocean ya, ada melihat masa depan untuk menciptakan solusi-solusi yang mendahului tren tersebut. Mmm. Jadi dia ibaratnya sudah harus meraba gitu ya, Pak, ya, apa yang akan Mhm, bukan terjadi ya, apa yang akan menjadi
masalah di masa depan gitu ya, ibaratnya Iya, mungkin ya? iya. Jadi selalu berpikir one step ahead, ya, Ya, selalu berpikir satu langkah di depan orang lain. Ketika orang lain belum butuh, dia ciptakan kebutuhan, gitu kan. Ketika orang lain merasa nyaman dengan sesuatu produk, dia ciptakan sesuatu yang membuat orang lebih nyaman, gitu. Jadi selalu berpikir di depan orang lain. Kadang-kadang dilihatnya orangnya jadi kayak orang gila, gitu kan, jadi kayak orang, "Apa sih orang capek amat sih mikirin yang kayak gitu." iya Tapi iya. ya orang yang bergerak di bidang inovasi itu pasti selalu melihatnya ke depan seperti apa. Itu secret 6 Oke, jalan cara kita melaksanakan, apa namanya, jadi Blue Ocean ya, Pak, ya? blue Blue Ocean ocean. Strategy. Mhm, terus terang itu Ok sangat sulit, ya, terus terang sangat mmm, sulit, tapi itu hasilnya pasti lebih lebih memudahkan kita berusaha. oke, baik Pak Sandi. Mhm Nah, dari trendsetter, diferensiasi, order winner, dan juga Blue Ocean gitu ya, jadi semua yang sudah kita bahas mhm di hari ini gitu, Pak. mhm Dari mhm seluruh perjalanan Pak Sandi nih, Pak, sebagai inovator di Indonesia, boleh nggak sih Pak tolong diceritakan satu momen atau, project gitu ya, di mana Bapak berhasil menggabungkan keempat elemen kreativitas tadi gitu Pak. Jadi dari trendsetter, diferensiasi, order winner, dan juga blue ocean gitu. Hingga menjadi produk dengan USP atau unique selling point yang meledak gitu Pak di pasaran, yang sukses gitu. mhm. Ya mungkin saya bisa, eee, share gitu pengalaman saya mungkin bagaimana saya membuat satu bisnis yang blue ocean dan, 1 produk atau 2 produk yang beda, yang Mmm, diferensiasi, mmm, order winner-nya ya, dan mungkin ada di blue ocean juga gitu ya, produk itu ya. Yang pertama itu bisnis baru ya, bisnis baru mmm, saya itu tahun berapa ya, 2010-an lah, 2010, 2011. Ya, berarti 15 tahun yang lalu ya. mmm, Saya menginisiasi dan bersama tim itu ditugaskan untuk mencari bisnis baru gitu ya. mencari bisnis Karena baru, oke. karena ada persoalan, bahaya laten gitu ya, persoalan yang ini ada aja terus gitu dan Mmm, membebani perusahaan. Jadi dulu waktu masih kerja itu, eee, dituntut menciptakan, eee, air minum air atau air minum. bersih ya, yang berasal dari air laut. Mmm, Karena kalau kita dari air tanah itu terbatas, dari air sungai tercemar. Nah, mmm, jadi yang karena dulu saya bekerja di, pembangunan Jaya Ancol ya, mmm, lokasinya di pinggir laut, di Jakarta ya, Utara. Jadi saya meng eee, istilahnya membuat produk dulu dan berbisnis di produk itu. Membuat, oke. memanfaatkan teknologi pengolahan air laut menjadi air minum dengan Mmm, teknologi desalinasi modern gitu ya. Yang mmm, ini teknologinya tahun 2010-an sangat, ya. ngetren, yaitu teknologi air SWRO ya, Oh, iya iya, sea water reverse osmosis. Sekarang iya, udah banyak ya yang dipakai gitu ya, terutama di daerah bencana itu pasti orang pakai air SWRO. Kalau dulu, sulit banget dan mahal banget ya 15 tahun yang mmm, lalu. Eee, Bagaimana coba kita menciptakan suatu bisnis yang belum ada dan orang mmm, belum percaya. ya, Apakah orang mau meminum air dari laut mmm, gitu kan. Itu kan tantangannya seperti itu kan tadi. iya. Bagaimana membuktikan ya, beban membuktikannya bagaimana, Takut proven kotor, orang Pak, takut asin gitu ya, takut tercemar ya kan? ya gitu kan. Apalagi laut di Jakarta Utara, Teluk Jakarta kan banyak pencemarannya ya kan. Mmm, Apakah benar gitu? Jadi saya menciptakan itu, menciptakan, instalasinya dengan belajar ke mana-mana, ya ke Eropa, ke Asia mmm, Tengah gitu, Timur Tengah gitu ya, iya, Asia Timur. Saya bersama tim
survei gitu, benchmarking dan sebagainya, mencari teknologi yang tepat dengan kondisi di Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi itu lama itu prosesnya, mungkin 2-3 tahun lah, sampai akhirnya bisa visible, ya, bisa Hmm. visible dan viable, ya itu kan, visible dan viable. Nah, sehingga dibangunlah instalasinya di Jaya Ancol, di pinggir laut. Nah, Itu jadi 2000 berapa, Pak? 2010? 2010, 2011 sampai 2000 Hmm. launching-nya mungkin di 2013. Ya. Lama itu sampai 3 tahun lah. Ini contoh perjuangan bagaimana ketika kita launching, kita USP-nya adalah ini air minum, bisa diminum, sehat, asalnya dari laut. Itu USP. Ya. Jadi sampai sekarang di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, airnya menggunakan air SWRO. Tapi dibuat bertahap karena ada hambatan-hambatan tadi ya, ada hambatan penerimaan. Jadi kita pertamanya air bersih itu ya untuk membersihkan, ya, Hmm. untuk menyiram, untuk Cuci tangan gitu kan? mandi, cuci tangan gitu kan. Hmm. Nah, setelah orang terbiasa, oh nggak gatal, oh nggak bikin penyakit, orang mulai kita dalam bentuk kemasan misalnya gitu. Oh, bisa diminum. Padahal di Dupang kalau mau minum di tappingnya itu ya, ada Iya. alat tapping kayak di luar negeri ya. Minum aja dari situ. Tapi orang masih belum yakin waktu itu. Iya, betul. Nah, itu bisnis Mungkin baru kalau yang sekarang tuh kayak ini ya, Pak, ya, air hasil WWTP yang biasanya di pabrik dari limbah diolah ulang menjadi air bersih. Itu kan seperti udah itu. banyak tuh, Pak, yang bisa menjadi air cuci tangan, air untuk mandi Siram gitu ya. Cuman kan belum di banyak yang bisa untuk minum gitu kan, Pak. Nah, mungkin kalau betul. sekarang itu ya. Berarti kan kalau dulu dari, apa namanya, air laut itu ya, Pak, ya? Betul, betul. Apa namanya, lompatan produk baru gitu. Ya. Hambatannya ya itu, lambat diterima pasar, tapi ya kita pelan-pelan bertahap gitu. Ya. Itulah contohnya bisnis produk baru di Blue Ocean. Belum ada saingannya waktu itu. Kalau sekarang udah banyak yang membuat. Yang berikutnya adalah saya menciptakan produk yang tingkat diferensiasinya cukup signifikan ya. Hmm. Yaitu ini zaman di Ancol dulu lagi ya. Mhm. Yang orang lain belum bisa lakukan. Kalau sekarang udah bisa Oke. lakukan. Itu sekitar 30 tahun yang lalu ya. Tahun 2006, 2007. Itu ya berarti 25 tahun yang lalu ya. Mhm. 20 ya. Itu saya terlibat di proyek prestius, mercusuar gitu ya. Proses Oh. yang proyek yang akhirnya menjadi viral Ya. ketika orang mengetahuinya. Dulu orang belum mengetahuinya karena kan kalau Blue Ocean kan berarti orang belum pernah lakukan. Mhm. Dulu kami bicara tim dan senior-senior di Jaya Ancol melakukan reklamasi laut gitu ya. Oh. Jadi saya membuat kota baru, Mmm. bangun kota baru di laut Mmm. gitu, di atas laut, di atas laut. Itu sekarang Itu jadi apa, Pak? jadi kota baru, jadi perumahan, jadi hotel, jadi Sekarang apa, eee, Pak, namanya, Pak? ada yang ada namanya itu Marina Coast, ya perumahan. Oh, ya 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 ya. Ada yang namanya Puri Marina, ya, Mmm. adanya di Ancol, di Ya. bagian Ancol Barat, ya. Iya iya. Mhm. Jadi itu lahan 60 hektaran lah kalau nggak salah, Mmm. 56 sampai 60 hektar gitu. Itu
benar-benar dari kita uruk lautnya. Jadi dengan teknologi saat itu, ya, dulu masih sangat terbatas, sangat apa istilahnya, masih baru gitu. Kalau sekarang Ya. sih gampang. Yang Pantai Indah Kapuk Mm-mm. udah main ya Pik 2 itu yang ada di Pantai Indah Kapuk itu kan sekarang udah masuk gitu. Kalau 30 tahun, 25, 30 tahun yang lalu kan masih baru. Pantai Indah Ya. Kapuk belum melakukan, tapi Ya. kita udah lakukan. Gitu. Jadi kita membangun kota sesuai dengan impian kita. Jadi Mm. ide liar gitu. Saya di kota baru itu saya bisa bikin bukit, saya bisa bikin sungai, saya bisa bikin apapun ya karena dari nol, Kayak ya kan? bangun kota Jadi sendiri ya, Pak, ya? iya, dengan mimpi kita pengen seperti apa. Oh kita pengen kotanya kota maritim gitu ya, kota bahari gitu, waterfront city gitu kan. Jadi semuanya berbau kelautan, bahari, gitu, kehidupan bahari. Nenek moyang kita seorang pelaut misalnya gitu kan. Jadi kehidupan bahari ini Cocok. cocok. Ya, negara kita negara kepulauan, tapi kita nggak pernah merasakan tinggal di kepulauan. Sekarang orang booming ke mana? Ke Labuan Bajo ya. Hmm. Naik kapal pinisi, naik kapal. Itulah kehidupan maritim, kehidupan waterfront kita. Ada di luar negeri di Eropa orang pakai river bus sungai ya. Hmm. Di Belanda pakai bus sungai. Nah kita mau harusnya punya sungai-sungai besar kita mestinya bisa Hmm. seperti itu. Itulah kehidupan waterfront kita. Nah itu yang berikutnya yang terbaru yang terakhir ini proyek besar saya adalah ketika saya bekerja di KAI ya kereta api Hmm. dan di KAI Property saya ikut menjalankan dan membangun hotel Teruntung Cihampelas. Di hotel itu Hmm. apa ya diferensiasinya? Nah, ini kan bukan di bisnis Blue Ocean ya. Ini di Ya, bisnis Red Ocean ya, di mana hotel-hotel di Bandung udah banyak. banyak. Bet Oh, ini yang berarti kayaknya Pak Sandi ini ya pernah bahas dia ada di dataran tinggi, hmm, penuh dengan di hijau-hijau itu bukan, Pak? Beda? bukan ini di tengah Oh, kota bukan. ini, di Oh, tengah ini kota mahkota. Oke, oke. di Baik. Cihampelas ya, di Cihampelas. Oh, Cihampelas. Oke. Dan coba apa yang harus kita bikin supaya itu berbeda? Hotelnya harus beda, hotelnya. Apa sih USP? Pertama kali saya pikirkan ketika merencanakan proyek itu ya, Hmm. ketika harus membangun suatu hotel yang harus sukses gitu ya, karena ini Hmm. hotel pertamanya KAI ya. Hmm. USP-nya apa sih? Selling point-nya apa? Nah, dari berpikir itu turun kan, diferensiasinya apa? Order winner-nya apa? Hmm. Yang membuat orang mau datang dan Ya. nginep di situ. Apa bedanya dengan hotel yang lain di Cihampelas? Apa bedanya dengan apa namanya lokasi yang seperti itu gitu ya, hotel urban gitu ya. Hmm. Apa sih yang membedakan? Nah itu kan harus dicari kan. Nah tim saya akhirnya bisa menemukan itu. Jadi hotel Teruntum Cihampelas itu punya karakteristis dia itu karena punya kereta api. Berarti kita membuat hotel yang bertema cerita kereta api wisata Oriental Express Hmm. di kota pegunungan. Jadi Oh, ya, saya, ya, 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 ya. jadi saya ingin orang itu merasakan dan bermimpi menginap di suatu kereta api wisata Oriental Express yang sangat terkenal di Ya, ya. Eropa. Ya, Ya, karena kan ya. dia kereta apinya kan melewati pegunungan Eropa ya tengah ya, Hmm. melalui Swiss, melalui apa namanya pegunungan di Itali gitu ya, Austria gitu kan, lewati pegunungan ada danau-danaunya gitu ya. Nah saya ingin orang merasakan ini adanya di Bandung. Bandung itu kan kota pegunungan, gitu kan. Ya. Nah, dan
orang menyebut Bandung itu kan Paris van Java gitu. Mhm. Nah, jadi kita harus menemukan USP-nya. USP-nya adalah itu, yang tadi itu. Kamar hotel atau hotel yang bertemakan Oriental Express, kereta Oriental Express. Satu. Terus kedua, keistimewaannya lokasi itu adalah tepat berhadapan dengan landmark-nya Kota Bandung, yaitu Jembatan Pasopati. Mmm. Jadi saya ciptakan kamar-kamar, tapi nggak semua kamar, hanya beberapa Mmm. kamar yang prestisius gitu ya, supaya Iya orang pengen ke situ di kamar itu ya, dan iya harganya mahal. iya. Mhm Nah, di kamarnya itu sambil mandi atau sambil mhm. berendam di bathtub, Mmm. pemandangannya adalah Jembatan Pasopati. Mmm. Coba bayangkan, Mbak Rara tinggal di hotel itu, nginep itu, Mhm sambil berendam pagi-pagi gitu, mhm. atau malam pulang dari Iya. kegiatan malam, Mhm berendam, ngelihat ke kanan atau sambil berendam ya, mhm. Iya bisa lihat Jembatan Pasopati. iya. Kayak cantik, relaxing gitu ya, Pak, ya? Kalau malam kan kelihatan lampu-lampunya, Mhm. Iya. gitu. Mhm mhm. Dan Bagus. nggak semua hotel punya seperti itu. Betul. Coba nanti habis ini Kalau aku cek ya, Pak, hotelnya. kalau kamarnya menghadap ke Pasopati mungkin ada beberapa hotel yang punya Iya. kamar view-nya Jembatan Pasopati. Tapi kalau dilihatnya dari kamar mandi, dari bathtub, cuma hotel tertentu yang punya. Mmm. Oke, bagi teman-teman yang mencoba silakan. Yang teman-teman lagi jalan-jalan ke Bandung, mungkin bisa dicoba hotelnya. Mungkin nanti saya ke Bandung, saya coba ya, Pak, ya, nanti saya review ya, kalau Iyalah, saya ke Bandung lagi harus ya. datang deh, Mhm, penasaran ini Pak Sandi ngomongnya betul. bener. Nah, iya ini kan, Pak Sandi membuat saya penasaran gitu ya, nanti saya ke Bandung lagi, saya akan mencoba mencari kamar itu ya, teman-teman yang, kamar Kamarnya mandinya atau terbatas ya, bathtub-nya gitu kamarnya ya, view-nya terbatas. adalah, Pasopati gitu. Ya, kamarnya terbatas sehingga harus duluan, harus jauh-jauh hari pesannya gitu karena terbatas dan harganya agak cukup mahal. Tapi apa yang didapat itu pengalaman yang tidak ada di tempat lain, Ya, hanya ada di situ. Saat itulah ini ya, USP-nya ya, sebelum Pak, ya. kompetitor meniru ya. Sebelum iya, Misalnya seperti ini ya, ada satu hotel yang sangat mewah, pemandangannya Candi Borobudur. mmm, Pernah melihat itu di Jogja, Magelang gitu. iya, Ada mhm satu hotel mewah sekali, mhm pemandangan Candi Borobudur. Ya seperti itu. Atau ada satu hotel yang pemandangannya itu tepat di sudut paling cakepnya Menara Eiffel. iya, tadi baru baru aku mau menyebut Pak Paris gitu kan, aku sedang menunggu Pak Sandi menyebut ternyata sudah tersebut duluan, Kan semua landmark-nya hotel gitu ya, ada Pak, ya, ya? ngadep ngadep ke Eiffel itu banyak gitu. Tapi ada satu Mmm, hotel yang sudut ke Eiffel-nya tuh bener-bener cantik gitu. iya iya, betul betul, Nah, saya ciptakan itu di Bandung dengan hotel tertentu, dengan tema kereta api Oriental, tapi juga pemandangannya juga keren. Terus saya mmm, ciptakan lagi yang ketiga adalah, saya bikin itu kan mahal ya kalau di kamar itu ya. Saya mhm, ciptakan supaya semua orang bisa menikmati lah ya, nggak orang yang punya duit dan punya kesempatan. Saya iya, menciptakan, kafe di rooftop-nya, oke, kafe atau sky lounge gitu, yang mhm, pemandangannya pegunungan 360 derajat, pegunungan di mmm, ya jadi semua berarti gunung yang cafe rooftop melintari ya? Oke, mhm mhm, itu semuanya bisa dilihat 360 mmm, derajat. Jadi orang bisa menikmati suasana sore atau senja, malam di situ melihat pemandangan. Kalau mmm, pagi lebih keren lagi iya, saat, langitnya cerah gitu ya, tidak ada awan, mhm, keren banget. Jadi aku akan promosi. mencari-cari di Google nanti ya, mengenai hotel ini, karena Pak Sandi cerita, jadi penasaran. Itu ya, jadi tim Ya, marketingnya hotel tersebut akan dengan mudah menyampaikan USP-nya ya. betul,
USB-nya ABCD tadi 1, 2, 3 itu USB-nya. Mhm. Jadi gampang dan okupansinya tinggi terus. Ya memang fluktuatif, tapi rata-rata tinggi. Ya. Ya terutama okupansi kamar-kamar yang menghadap ke Pasopati. Hmm. Itu sangat penuh terus. Makanya coba dari sekarang lihat ada kamar enggak menghadap kamar mandinya menghadap Pasopati. Sambil berendam ya, bukan berdiri loh, kalau berdiri kan biasa, ini berendam banget berarti di Iya, bawah kan. sambil santai gitu kan, Pak, abis Ah, lelah atau mau mulai hari gitu, pemandangannya sambil indah. sambil minum kopi atau minum teh atau wine gitu sambil berendam. Udah imajinasinya kan udah kita Betul mainkan. betul, liburan gitu, tenang. Nah itu kira-kira ya, Iya iya, apa namanya, studi kasus atau eksekusinya gitu ya, bagaimana baik. bisa kita menjadi trendsetter ya karena belum ada yang lain, kita bisa tahu diferensiasinya kita apa, bagaimana menciptakan audience winner-nya, nah sehingga bisa bermain di bisnis blue ocean, gitu kira-kira. Iya, baik. Wah, sudah 1 jam lebih loh, Pak, kita ini ya, berdiskusi ya, saking serunya ya, tidak terasa ya, ternyata sudah hampir 1,5 jam. Oke, Iya kita iya iya. memang sudah masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi setelah kita membahas mengenai, eee, trendsetter, Mhm diferensiasi, lalu juga blue ocean gitu ya, Pak. mhm Nah, mhm. dan order winner gitu. Jadi tadi ada 4 hal. Nah, untuk closing statement-nya nih, Pak, untuk penutup sesi hari ini gitu. Dengan segala kejadian ekonomi yang terjadi saat ini gitu ya, Pak, ya. Mhm Apa pesan, Pak Sandi gitu ya, mungkin mhm. pesan penting atau mindset yang harus dibangun gitu ya, terutama untuk inovator muda atau pelaku industri di luar sana, yang saat ini sedang berjuang untuk merumuskan, unique selling point atau USP gitu ya, Pak, produk mereka masing-masing gitu. Kira-kira apa, rekomendasi atau pesan dari Pak Sandi gitu, dari pengalaman-pengalaman Bapak? Iya iya tadi tadi sudah disampaikan ya sebetulnya, tapi coba saya, highlight lagi Ya, bahwa, mhm, eee, saya ada 3 hal ya, 3 hal, selalu 3 ya, segitiga gitu ya. ya, Yang tadi itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, di keseharian kita, selalu lakukan ini, amati tren yang ada, mmm, ya. Nggak sedang bekerja, nggak sedang berlibur, nggak sedang bersama keluarga atau sama teman-teman. Selalu tempatkan melihat sekeliling kita, amati tren-tren yang terjadi, amati perilaku-perilaku yang terjadi, ya. Itu jadi kita selalu aware, selalu melihat gitu, melihat sudut pandang yang tidak dilihat orang lain, mmm, selalu amati. Yang kedua, posisikan diri kita sebagai pengguna. mmm, Oh, melihat orang lain kayak gitu, kita berempati, bagaimana kalau saya jadi orang itu? iya, Ini positif atau negatif? Gitu kan. mmm, Menimbulkan peluang bisnis atau enggak? Jadi selalu posisikan sebagai pengguna. Yang ketiga, ini yang paling menyenangkan, explore hal-hal baru, mmm, cobain produk-produk baru, kayak tadi Mbak Nana ya, iya. cobain Mbak kamar itu gitu ya, hal-hal yang baru itu dicobain, Hotelnya, iya betul betul. eee, terus, apa namanya, ada makanan, ada kafe, ada apa Mmm, gitu ya, terus explore aja, cari yang baru-baru. Kalau weekend ini kita ke sini, weekend ini kita coba yang itu, gitu ya. Lalu explore hal-hal yang baru, produk-produk yang baru. Nah itu, ketiga hal itu akan memicu kita sensitif gitu ya, untuk punya kemampuan, eee, bikin USB dengan cepat, ya, gitu. oke. Baik Pak Sandi, terima kasih banyak. Seru sekali diskusi kita hari ini ya, Pak, ya, mulai dari tadi diferensiasi trendsetter sekarang sudah mencapai blue Mmm, ocean sampai hotel gitu ya, Pak, ya, sampai, mhm apa namanya, saya penasaran gitu ya dengan hotel tersebut, ingin mencoba gitu kan, karena yang tadi, Pak Sandi bilang, itu adalah mhm unique selling point-nya gitu kan. Maksudnya
Iya. banyak hotel di tengah kota gitu ya, cuman tidak Mmm. banyak hotel yang menawarkan, fasilitas tersebut gitu ya, Pak, ya? Mhm mhm mhm. Sebagai Iya. contohnya gitu. Ya. Apa namanya, hal mudah yang akan saya ingat nih hari ini nih. Baiklah, terima kasih Iya iya. Pak Sandi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, bagi yang sedang membangun inovasi maupun mungkin merumuskan unique selling point produk masing-masing gitu ya, Pak, ya. Ya. Semoga mendapat manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini gitu ya, mulai dari tadi ada blue ocean, lalu bagaimana menjadi winner di market dan, sebagainya, gitu. Baiklah, Iya. terima kasih Pak Sandi sekali lagi, sudah ngobrol-ngobrol panjang. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan topik yang pastinya masih lebih, eee, semangat lagi gitu ya, Pak, ya, lebih lebih memotivasi lagi teman-teman untuk berinovasi pastinya. Iya. Baik, Sip. terima kasih Pak Sandi, selamat menikmati, hari weekend-nya, besok sudah Senin, semangat, semoga nanti di liburan selanjutnya bisa kembali ke Bandung, ke hotel tadi ya, Pak, ya. Ya. Mantap. Baik, oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Sandi, saya Rara, saya izin undur diri. Selamat Oke, malam. malam.